Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Kurnianto TV. Video kali ini kita akan melakukan prediksi soal KSN IPS tahun 2021. Dan ini masih bersifat prediksi ya. Ini kakak buat berdasarkan silabus tahun 2020 kemarin yang ternyata kakak teliti hampir sama dengan tahun 2019 yang lalu. Dan itu ternyata KSN tahun 2021 ini silabus untuk SMP juga belum keluar. Dan itu di sini kakak sudah buatkan sebuah grup Telegram. Kenapa kakak buat grup Telegram, tidak grup WhatsApp saja? Karena di Telegram ini kita bisa menampung sekitar 20.000 ya guys. 20.000 peserta. Kalau di WA kan cuma 257. Dan di sini kakak menggunakan soal quizzes dan ini online guys. Cara menggunakannya silahkan kalian scroll di deskripsi. Link grup Telegram juga saya sudah sediakan di deskripsi, tinggal kalian copy saja. Begitu juga dengan latihan soal ini, kalian kerjakan secara mandiri. Setelah itu kalian buka browser kalian, lalu kamu paste saja di sini dan kalian akan masuk seperti ini. Kita tunggu sebentar karena mungkin sinyal di sini agak buruk guys. Oh ya, jangan lupa kalian klik terlebih dahulu tombol like, komen, dan subscribe ya jika pembahasan soal ini bermanfaat, karena kakak juga buatnya secara singkat dan tidak panjang lebar ya. Di sini kalian masukkan saja nama kalian. Sini kakak masukkan saja sesuai nama channel ini ya, Adi Kurnianto TV. Silahkan kalian masukkan sesuai nama kalian. Nanti kalian bisa mendapatkan nilai dan bisa saya koreksi apakah kesalahan kalian di mana dengan cara kalian masuk ke grup Telegram yang saya buat tadi. Oke. Silakan kalian bisa pilih tema di sini. Di sini saya memilih tema ini ya, Sinterwealth. Lalu kita langsung saja mulai gamenya. Musik saya matikan ya. Lalu saja soal pertama, perhatikan potensi berikut. Berdasarkan potensi di atas yang termasuk dalam potensi sumber daya laut dan pesisir ditunjukkan oleh nomor. Oke guys, oke adik-adik, di sini sumber daya laut dan pesisir. Terumbu karang jelas pesisir ya. Padang lamun itu sama dengan rumput laut. Potensi mutiara juga pesisir. Potensi rumput laut sama dengan padang lamun. Dan yang jelas tidak ada itu potensi minyak bumi. Minyak bumi ini sebenarnya ada di laut tapi bukan termasuk sumber daya laut, melainkan sumber daya alam bawah tanah. Jadi yang tidak ada B-nya, tidak ada 5-nya, kita pilih C. Mari kita lihat. Ya, kalau begini artinya benar ya guys. Ini ada sedikit meme buat menghibur kalian, dan di sini tadi ada papan peringkat. Selanjutnya, letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia berada di pertemuan lempeng. Indonesia itu ada Eurasia, Asia, bukan ya, Eurasia, Indo, Australia, Afrika nggak mungkin sampai sini. Eurasia, Indo, Australia, Pasifik, Eurasia, Pasifik, Amerika juga nggak ada. Lempeng Australia itu ya bisa sih, tapi ini Indo Eurasia ya. Jadi yang benarnya 3, Eurasia, Indo, Australia, dan Pasifik. Ini lebih spesifik guys. Kalau ini nggak ada yang namanya lempeng Asia, adanya Indo Eurasia. Oke, langsung saja kita cek apakah jawaban kita benar. Kalau begini artinya benar guys. Dan sini ada salah satu teman saya yang sudah mengerjakan sebelumnya secara pribadi. Selanjutnya, posisi strategis Indonesia menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus kerugian. Salah satu kerugian bagi Indonesia adalah kerugian strategis Indonesia ya. Semakin bertambah besar nilai perdagangan melalui jasa penerbangan laut. Ini jelas manfaat. Banyaknya kapal-kapal berbendera asing memasuki perairan Indonesia untuk mengambil ikan. Bisa jadi dapat meningkatkan devisa. Ini keuntungan. Ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Ini keuntungan bagi, saya kira jawabannya B. Perlu kalian ketahui juga di sini kakak belum membuka jawabannya ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan saya mohon maaf, karena kakak ini nggak buat soal ini udah ada di quizzes. Kakak cuma gimana ya mengaplikasikannya supaya bisa dikerjakan kita gitu aja. Jadi kakak nggak tahu jawaban aslinya apa, dan ini benar-benar kakak pertama kali mengerjakannya ya.
Oke, Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang rawan gempa bumi, gunung berapi hingga tsunami karena wilayah Indonesia berada pada pertemuan antara 3 lempeng. Hal ini termasuk pengaruh dari kalau lempeng maritim nggak mungkin ya. Astronomis itu lintang derajat, letak geografis itu di antara 2 samudra dan 2 benua. Kalau geologis itu berdasarkan batuan. Nah, kalau gunung berapi itu kan berdasarkan lempeng ya. Berarti ini kemungkinan geologis. Kita coba jawab geologis. Selanjutnya kita ke nomor 5. Berdasarkan letak astronomisnya yang bukan termasuk pengaruh letak astronomis bagi Indonesia, memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kayaknya enggak deh. Memiliki 3 zona waktu yang berbeda-beda. Ya, ini karena letak bujur ya. Bujur Indonesia itu di antara 95 sampai 141. Jadi ada 3 zona karena setiap zona itu ada 15 derajat, itu mewakili 1 zona waktu. Selanjutnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kayaknya juga tidak. Temperatur udara rata-rata cukup tinggi. Ya, ini karena letak lintang. Berarti kita coba antara A sama D. Curah hujan yang cukup tinggi, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Curah hujan tinggi ini kayaknya juga termasuk karena letak Indonesia secara lintang itu berada di wilayah tropis sehingga hujannya itu jauh lebih tinggi ya guys. Saya kira jawabannya C. Nah, benar. Oke, ini ada power up, itu semacam top up ya, tapi gratis. Kalian bisa gunakan ini ya kalau kalian kesulitan. Oke, karakteristik wilayah di Indonesia meliputi wilayah daratan dan lautan. Berikut yang termasuk karakteristik yang terdapat pada wilayah daratan. Oke, ini sebenarnya gampang guys. Nah, yang jelas tidak ada selat ya. Yang tidak ada tiganya mana? Ini 3, ini 3, ini 3. Oke, mudah sekali jawabannya A. Oke, lanjut ya. Letak astronomis Indonesia. Nah, ini jangan sampai kebalik, lintang-lintang utara sama selatan dan bujur barat, bujur timur ya guys. Lintang utara, lintang selatan benar, bujur timur juga benar. Untuk LU, LS, BB salah, ada BB-nya salah. Ini LU semua salah, lintang selatan semua salah, berarti A. Kalian bisa skip jeda dulu ya video ini. Kalau kalian mengerjakan dulu, nanti baru kalian lanjutkan buat pembahasan yang saya lakukan ini. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Ini gampang lah. Asia, Australia, Hindia Pasifik sudah pasti. Ini nggak mungkin ada Atlantik, nggak mungkin ada Atlantik, nggak mungkin ada Afrika. Jadi jawabannya A. Dan perlu kalian ketahui guys, di sini ini poin dimana kalau kalian menjawab 8 kali berturut-turut, poin kalian akan semakin tinggi ya. Kita lanjut. Letak geografis suatu negara ditinjau dari geografis. Posisi bujur lintang ini astronomis. Kenyataan letaknya ini geografis, benar. Pola kehidupannya itu sosialitas lah. Jenis tanah dan persebarannya ini geologi. Jadi B. Sinyalnya hilang guys, sebentar. Oke, ini ada immunity itu bisa kalian aktifkan ya. Cara mengaktifkannya cukup mudah, kalian tinggal seperti ini lalu klik aktifkan. Nanti kalau kalian salah, kalian punya kesempatan sekali lagi untuk menjawab. Pulau di Indonesia tidak terdapat gugusan gunung. Sulawesi ini jelas banyak gunungnya, Jawa juga banyak, Sumatera juga ada. Kenapa ketika pulau ini ada gugusan gunung yang banyak? Ya, karena mereka itu berada di pertemuan lempeng ya. Sumatera, Jawa itu Eurasia sama Australia kalau nggak salah. Sulawesi itu antara Eurasia sama lempeng Pasifik. Jawabannya adalah Kalimantan. Kalian juga nggak pernah lihat kan, nggak pernah dengar Kalimantan ada gunung meletus. Lanjut saja, kita menuju nomor 11. Wilayah Indonesia beriklim laut karena sebagian besar penduduknya nelayan, tidak juga. Daerah kepulauan bisa jadi diapit 2 samudera belum tentu. Diapit 2 benua besar juga belum tentu ya guys. Oke, berarti sepertinya ini B ya. Menurut saya B. Coba kita lihat. Sekali lagi ya buat kalian yang belum subscribe,
baru berkunjung ke channel ini, silahkan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe ya, supaya mendukung kakak dalam membuat video ini dan supaya kalian bisa mendapatkan terupdate tentang video-video saya ini ya. Negara Indonesia berbentuk kepulauan dikelilingi oleh laut-laut yang luas. Seluruh wilayah Indonesia terdiri dari Oke, kalian ketahui berapa sih jumlah pulau di Indonesia? Jumlah pulau di Indonesia ini adalah 17.504. Jika dibulatkan berarti sama dengan 18.000, bukan 17.000 ya. Kalau dibulatkan itu kan ke atas, 17.500 berarti dibulatkan ke atas. Kalau 5 itu kan dibulatkan ke atas ya, berarti 18.000. Gini aja sih. Akibat letak astronomis ya, Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri berikut kecuali penyerahan matahari sepanjang tahun. Ya, ini karena letak lintang Indonesia. Kelembapan udara tinggi ya bisa jadi ya guys. Dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ini juga letak astronomis. Juga tunggu dulu. Akibat letak astronomisnya, Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri berikut kecuali. Oh, berarti ini ciri-ciri iklim tropis kecuali apa? Ya, kecuali dibagi menjadi 3 daerah waktu ini belum tentu di daerah tropis ya menurut saya. Kalau kita bingung, kita coba gunakan power up ini, kita pakai 50-50 dan diantara ini sama ini ya jelas ini guys. Benar. Oke, kita lanjut. Oke, tinggal setengah jalan lagi. Perhitungan perbedaan waktu antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya didasarkan pada selisih tekanan udara nggak mungkin. Selama penyinar matahari juga enggak sih. Kalau bujur ini waktu, lintang itu iklim ya, ingat ya guys. Bujur waktu, iklim itu lintang. Bujur waktu, berarti jawabnya bujur. Akan melakukan power up sebentar dan kita mendapat stick saver. Stick saver ini gunanya untuk mempertahankan 300 poin di atas ini supaya tetap eksis ya, walaupun kalian salah. Kita aktifkan dulu. Pada wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan Timor, Papua ya, Singapura mungkin, Timor Leste ini selatan, Australia, Samudra India ini selatan sama barat ini ya. Saya yakin kalian pasti bisa nilai 100 lah kalau gini. Berikut ini yang merupakan dampak atau pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Terpengaruh letak astronomis Indonesia. Ya, ini juga, ini dia 3 daerah waktu itu bujur, monsun yang berganti ini geografis ya. Indonesia memiliki beragam budaya, ini juga geografis karena Indonesia kepulauan, jadi setiap masyarakat antar pulau tidak bisa berinteraksi secara mudah sehingga budaya mereka berbeda-beda. Indonesia memiliki 2 musim. Musim ini juga terjadi karena pengaruh geografis. Jadi jawabannya adalah A. Ini terjadi karena bujur ya, garis bujur. Kita lanjut ke nomor 17 dan kita mendapatkan power up sebentar dulu ya. Ini ada eraser, ini dapat menghapus salah satu jawaban yang kita anggap salah atau kita bingung ya. Berdasarkan letak geografisnya pengaruh bagi Indonesia. Geografis, ingat kalau IPS itu main kata kunci ya guys. Main kata kunci, ingat IPS itu main kata kunci. Di sini kata kuncinya letak geografis, jangan sampai salah ya. Memiliki keanekaragaman hayati seperti flora dan juga fauna sangat tinggi. Ya jadi sih, memiliki masyarakat yang khas, berada pada jalur yang menguntungkan, misal perdagangan antar negara barat dan negara timur. Nih, kalau gunung aktif ini geologi ya, ingat geologi bukan geografis. Masyarakat khas ini maksudnya gimana? Nah, ini belum jelas. Berdasarkan letak geografisnya pengaruh bagi Indonesia. Keanekaragaman hayati. Ini cukup membingungkan ya guys. Kita minta bantuan ke IRESA dulu. Apakah berdasarkan letak geografisnya pengaruh bagi Indonesia ya? Apa ya ini? Menurut kalian ini apa coba? Silahkan kalian coba bertanya di kolom komentar ya. Kalian jawab. Memiliki keanekaragaman hayati seperti flora dan juga fauna sangat tinggi.
pada jalur yang menguntungkan, misal perdagangan antar negara dan timur. Kalau gambarnya peta seperti ini menurut saya lebih ke ini ya, perdagangan. Coba kita lihat. Ternyata benar guys. Kirain salah. Setiap pulau di Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan alam yang berbeda-beda. Salah satunya terdapat deretan pegunungan yang memanjang pegunungan Bukit Barisan. Bukit Barisan jelas banget ini di Sumatera. Oke, lanjut saja lah, gak usah lama-lama. Oke adik-adik, saya ingatkan kembali, kalau kalian belum klik subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Karena saya akan membuat video-video ini sampai setidaknya berakhirnya KSN tahun 2021 ya, sampai kalau nggak sampai silabus ini sudah saya bahas sampai habis ya, soalnya silabus ini cukup banyak. Ada berapa poin ini? Ada ratusan kemarin. Dan kebetulan saya juga alumni KSN IPS tahun 2020 guys. Jadi setidaknya saya mempunyai pengalaman sedikit lah, bisa saya share buat kalian. Buat ya inilah, buat pembahasan soal ini saya akan berbagi tips dan trik ya. Intinya kalau IPS itu main kata kunci, apalagi kalau sosiologi itu ya bermain kata kunci sama logika ini sangat diperlukan. Pernyataan berikut bukan merupakan dampak dari letak geologis. Geologis itu batuan, ingat, geologis batuan, ini kata kuncinya ada di geologis. Kayak barang tambang, bukan ya, ini iya. Ganda gempa ini bisa jadi sih. Sering dilanda angin siklon, ini lebih ke geografis kayaknya. Yang ada batuannya apa? Gunung api ini batuan, dilanda juga gempa batuan, tambang batuan. Mungkin kemungkinan siklon ya, siklon tropis biasanya ini karena letak geografis Indonesia itu di antara dua samudra dan dua benua, dan memungkinkan terjadinya perputaran angin yang besar di situ. Coba kita jawab ini. Benar guys. Sekali lagi ya, saya di sini itu belum tahu jawaban yang pasti karena saya cuma baca soal itu sekilas cuma beberapa detik. Cuma memastikan kalau soal-soal ini benar-benar hots. Ya walaupun soal ini sebenarnya bukan soal hots ya. Ini masih seperti kurikulum 2006. Tapi cukup lumayan bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, lanjut saja ya. Sebagian besar wilayah negara kita merupakan perairan, terutama laut, sehingga kita memiliki wilayah pantai yang cukup luas. Berikut nama pantai dan tempat yang tepat. Ancol, Jawa Barat. Ancol itu Jakarta guys. Parangtritis itu bukan Jawa Tengah, ini Yogyakarta. Ya dekat rumah saya ya. Saya sekitar Jogja. Pantai Anyar di Banten. Kuta di DKI Jakarta, Kuta Bali, Ancol Jawa Barat. Parangtritis itu Yogyakarta. Ancol itu Jakarta ya. Anyar ke sininya di Bali, di Banten deh. Saya juga nggak ngerti, tapi setahu saya Anyar itu di Banten. Dan sepertinya sudah selesai guys. Di sini kalian bisa lihat kalian salah berapa. Ini ada statistik dan kalian bisa melakukan review soal-soal yang kalian anggap salah. Misalnya salah ini, lalu kalian bisa klik ini jawabannya benar atau jawaban yang salah, bisa kamu klik saja. Dan kalian juga bisa klik next sama preview ya, supaya kalian bisa melihat ya. Selain itu di kuis ini diperhitungkan juga waktu guys. Kalau kalian semakin cepat mengerjakannya, maka peringkat kalian semakin naik. Sini saya peringkat 2 karena saya cukup lambat tadi mengerjakannya kalian. Karena kita membahas ya, jadi sampai aja. Sekitar skor saya cuma 17.200. Oke, tidak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya infokan kembali di tutorial ini pembahasan berikutnya. Tapi sebelumnya kalian klik subscribe dulu ya, supaya sebagai tanda terima kasih buat channel saya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buatkan juga playlist nanti buat video-video berikutnya. Jadi jangan sungkan buat bertanya, silahkan kalian masuk terlebih dahulu ke grup Telegram ini guys. Ini sangat penting ya. Dan kalau kalian ada soal yang mau ditanyakan, bisa kalian share di grup ini dengan cara tag nama saya ya. Di sini ada Dwi Kurnianto, itu saya. Ini adalah salah satu teman saya, oke? Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau enggak, kalian bisa masuk grup, langsung tag saya di situ. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.